5 artis yang hidup susah usai popularitas redup. Ada yang menggelandang. Kehidupan artis identik dengan kemewahan dan bergelimang harta. Apalagi jika mereka sedang berada di puncak kejayaannya. Selain terkenal, santero negeri, para pesohor ini memiliki harta berlimpah dan gaya hidup mewah. Namun dunia hiburan bagi para artis berlangsung singkat. Mereka akan tergusur oleh wajah-wajah muda yang dianggap lebih menjual. Seiring nama yang tenggelam, begitu pula dengan penghasilan mereka. Tak seperti para selebriti masa kini yang sudah mengantisipasi masa-masa tak lagi terkenal. Banyak para artis senior tidak mempersiapkan hal itu. Selain tersisihkan, masa-masa tua para pesohor ini dilalui dengan kemiskinan. Nah, siapa saja para selebriti yang jatuh nestapa usai ketenaran mereka? Berikut ulasannya. 1. Pemeran Om Jin di sinetron Jin dan Jun. Artis lain yang mengalami nasib memprihatinkan dan jatuh miskin adalah pemeran Om Jin di sinetron Jin dan Jun. Pria itu bernama M. Amin. Setelah sempat merasakan kesuksesan berkat sinetron Jin dan Jun, Amin menjalani hidup yang memilukan di penghujung karirnya. Usai membintangi Jin dan Jun, pria keturunan Pakistan ini menghabiskan sisa hidupnya di sebuah rumah yang berada di lingkungan padat Rawa Blong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kehidupannya sungguh miris. Untuk makan sehari-hari, Amin hanya menerima bantuan dari tetangga. Tak jarang dia berutang ke warung yang berada tak jauh dari rumahnya. Sampai akhirnya pada 2013, Om Jin pun meninggal dunia. Oh, dia mah tinggal di sini pas sudah nggak main jadi Om Jin lagi. Pas dia meninggal, rumahnya sudah dijual, kata tetangga Amin, Aas, dikutip dari laman merdeka.com. 2. Pemeran kentung di Tuyul dan Mbak Yul. Di era 90-an pasti kamu tak asing lagi dengan sinetron Tuyul dan Mbak Yul, bukan? Selain tokoh utamanya Ucil yang diperankan Oni Syahrial, sinetron ini juga melambung nama seorang pria Tambun bernama Bambang Triyono. Buat yang tahu, dialah pemeran kentung dalam sinetron tersebut. Tersohor lewat sinetron tersebut, nama Bambang Triyono perlahan-lahan meredup. Tergerus pemain baru, namanya kian tak terbekas. Dari informasi yang didapatkan, kentung hanya hidup dalam sebuah rumah kos yang sempit dengan peralatan seadanya di kawasan Ngangkruk, Sarodono Harjo, Sleman, Yogyakarta. Kondisinya pun semakin menyedihkan sejak dia digugat cerai istrinya dan ditinggal anaknya. Bambang frustasi dan terpuruk. Si kentung pun bahkan hidup menggelandang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai akhirnya ditempatkan di rumah kos-kosan tersebut. Ketika seseorang sudah terpuruk seperti dia, ibarat sampah, jangankan ditolong, semisal ketemu di jalan, menoleh pun tidak. Diusir dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya dia ditemukan kader lansia dan ditempatkan di kos sederhana ini. Makan apa adanya. Kalaupun sehari hanya bisa masuk 3 sendok nasi, itu sudah alhamdulillah, kata Ferry dikutip dari tamanprilio.net. Penderitaan kentung tak sampai di situ. Pada tahun 2010, dia divonis penyakit stroke. Tidak bisa beraktivitas selain di atas tempat tidurnya karena kondisinya semakin buruk. Akhirnya Bambang menghembuskan nafas terakhirnya pada Februari 2015. 3. Enon Tile, Engkong Sidul. Enon Tile dikenal publik lewat perannya di sinetron Sidul Anak Sekolahan. Ia juga dikenal sebagai seniman yang selalu berjuang memperkenalkan budaya Betawi melalui layar televisi. Namun di masa tua ia jatuh miskin dan harus rela hidup di gubuk kayu yang berada di pinggir sungai.
Rumah sederhana yang ia tinggali bersama istri dan anaknya itu disewa-sewa sebesar 50.000 per bulan. Selain itu, di masa tua Nontile harus menghidupi istri dan 8 anaknya. 4. Ken-Ken, pendekar Wiro Sableng 212. Siapa tak kenal dengan tokoh jagoan fiksi Wiro Sableng? Tenar di tahun 90-an, nama Ken-Ken melambung saat memerankan serial Wiro Sableng 212. Namun itu semua tak berlangsung lama. Tak lagi aktif di dunia hiburan, Ken-Ken mengalami kesulitan ekonomi akibat terjerumus narkoba. Pundi-pundi kekayaannya di karirnya yang bergelimang harta saat menjadi salah satu aktor laga saat itu seketika ludes. Tidak berbekas, harta si Wiro Sableng perlahan terkikis habis untuk membeli barang haram tersebut. Pemilik nama lengkap Herning Sukendro itu tak lagi hidup mewah seperti saat roda kehidupan berpihak kepadanya. Tak lagi tampil di layar kaca. Ken-Ken memilih berprofesi sebagai petani dan tinggal di dusun di wilayah Cimande, Caringin, Bogor, Jawa Barat. 5. Laila Sari. Kalian pasti mengenal sosok Laila Sari, nenek yang memiliki suara rock melengking itu tutup usia di kala umurnya menginjak 82 tahun. Di balik sosok kocak dan energiknya, Laila Sari menyimpang kehidupan yang berbeda dari gemerlap panggung hiburan. Nenek Laila harus terus berjuang menjadi tulang punggung keluarga di usia senjanya. Bahkan sebelum meninggal, ia baru saja syuting di salah satu stasiun televisi, karena hal itu yang bisa dilakukan untuk menyambung hidupnya. Untuk makan sehari-hari, Laila harus menerima belasan kasih dari tetangga sekitar. Untuk makan, dia memang begitu kesulitan, bahkan dia rela kelaparan karena Laila Sari hanya mengandalkan penghasilannya dari syuting. Tak hanya itu, untuk merenovasi kamar mandi di rumah di kawasan di Jalan Badila 1 nomor 1 RT 3 RW 4 Tangki Wot, Mangga Besar, Jakarta Barat, Laila Sari tak mampu. Pas akhir-akhir sebelum meninggal, dia cuma punya niat ingin punya uang buat memperbaiki ruang belakang yang bocor. Kamar mandinya kan nggak bisa digunakan, ujar Dani, keponakan Laila Sari, saat di TPU Karet, Bifak, Jakarta Pusat, Selasa 21 November 2017.